Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut yaitu Pak Ahmad Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017 dari Prodi Fisika kelas A 2022. Insyaallah akan mempresentasikan salah satu hasil kerja dengan memanfaatkan berbagai sensor dan memanfaatkan komponen lain yang kita analisis sekarang, yaitu mobile control digabungkan dengan sensor ultrasonik atau dengan nama yang lebih ringkas yaitu mobile obstacle avoider. Di sini kita memanfaatkan berbagai komponen utama sama seperti biasanya kita memanfaatkan Piranti Arduino Uno R3 sebagai microcontroller yang menjadi inti daripada berbagai eksekusi program yang hendak kita jalankan. Selanjutnya ada komponen baru yang penting sesuai dengan namanya obstacle avoider. Kita bisa menghindari suatu rintangan dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Pada kesempatan ini di antara pemancar gelombang ultrasonik yang terkenal yaitu sensor ultrasonik HCSR04 merupakan bagian yang tanda kutip budget daripada yang dikeluarkan oleh Parallax ya. Ini bagian yang dikeluarkan Parallax. Ini lebih efisien, lebih presisi, tapi berbanding lurus dengan harga yang dikeluarkan. Kita menggunakan alternatifnya. Selanjutnya sama seperti paparan sebelumnya, kita menggunakan di sini driver dual edge bridge L293D yang fungsi sebagai kontrol daripada dua buah gearbox, dan berarti kita akan memanfaatkan dua buah gearbox dengan input tegangan tambahannya yaitu baterai 6 volt. Di sini sama seperti biasanya kita menggunakan 4 buah baterai A2 dengan tegangan 1,5 volt yang di seri satu dengan lainnya. Oke. Di sini kita akan mengamati terlebih dahulu skema rangkaian yang disusun pada rangkaian hari ini, yaitu obstacle avoider. Pertama kita akan mengamati daripada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini terdiri dari 4 pin. VCC terhubung dengan 5 volt dengan yaitu dia input tegangan untuk mengaktifkan sensor dengan input tegangan 5 volt. Kemudian trigger ini bagian yang memancarkan gelombang ultrasonik, suara ultrasonik, dengan bagian T atau transmitter dihubungkan dengan pin A0. Selanjutnya ada pin echo ini bagian yang menerima kembali pantulan daripada gelombang ultrasonik dengan bagian receiver yang dihubungkan dengan pin A1. Di sini pin analog inputnya. Selanjutnya kita akan mengamati juga bagian rangkaian mobile control yang sebelumnya telah kita kaji. Di sini kita terdapat 16 pin daripada driver L293D dengan bagian atas enable 1 dan 2 dihubungkan dengan pin digital PWM11 untuk pulse width modulation, pengatur kecepatan daripada motor DC-nya ini. Selanjutnya kita mempunyai pin input 1, inputnya yaitu 13, pin digital 13 dengan pin output di sini yang terhubung dengan 2 terminal DC. Kita bisa membolak-balik dengan catatan seperti sebelumnya, kita perlu menyesuaikan dengan kode program. Di sini terdapat 2 buah ground yang dihubungkan dengan ground, kemudian akan terhubung dengan ground Arduino itu
itu sendiri dan ground daripada baterai, sehingga keseluruhan rangkaian bisa terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, setelah kita mengamati outputnya, juga di sini ada input daripada terminal lain yang dihubungkan dengan pin digital 12. Dan untuk sumber tegangan, untuk sumber daya daripada bagian kiri daripada driver dihubungkan dengan power yang dihubungkan dengan baterai 6 volt. Selanjutnya, bagian kanan sama seperti bagian kiri, di sini ada pin power yang dihubungkan dengan baterai 6 volt, pin input yang dihubungkan dengan pin digital 9. Di sini ada output yang dihubungkan dengan kedua terminal daripada motor DC bagian kanan. Di sini ada ada ground, dua buah ground. Selanjutnya ada pin input 3 yang dihubungkan dengan pin digital 10. Dihubungkan dengan pin digital 8. Dan di sini pin enable 3 dan 4 dihubungkan dengan pin digital PWM 10 dengan fungsi yang sama, yaitu untuk mengatur pulse width modulation, untuk mengatur kecepatan gerakan daripada motor DC. Oke, di sini kita menggunakan baterai. Seperti yang sudah dijelaskan, kita akan mengkaji kode programnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita telah menggunakan kode program yang kita aplikasikan di mobile control. Di sini kita menggunakan kode program ini ya, dengan identifikasi atau inisiasi daripada pin, void setup, dan void loop yang kita aplikasikan. Di sini ada perintahnya juga, serial read, yaitu F, B, R, L, dan S. Kita juga sebelumnya telah mengetahui atau bisa mengkaji atau mengambil referensi daripada Arduino untuk mengaktifkan sensor ultrasonic ini, yang akan dijelaskan secara rinci kemudian. Setidaknya di sini kita memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan kecepatan suara di udara itu kurang lebih 344 meter per detik. Kemudian kita bisa memanipulasinya sehingga bisa mengkonversi daripada waktu penerimaan suara menjadi jarak. Dan jarak itu kita bisa aplikasikan dengan berbagai banyak penggunaan, salah satunya yaitu untuk obstacle avoider ini. Oke, di sini kita akan memulai dengan inisiasi atau identifikasi pin yang hendak kita gunakan. Di sini daripada pin trigger disesuaikan dengan rangkaian trigger untuk pemancar daripada suara ultrasonik di pin A0, kemudian echo di pin A1. Ini sama seperti yang telah kita aplikasikan pada rangkaian. Di sini motor kiri 1 pada pin 13, motor kiri 2 pada pin 12, motor kanan 1 di bagian 9, dan yang terakhir motor kanan 2 di pin 8. Kemudian kita masuk kepada bagian void setup. Void setup sama seperti sebelumnya, yaitu bagian daripada kode program yang akan kita jalankan sekali di awal eksekusi program. Di sini sama seperti biasanya kita menggunakan serial begin untuk memulai daripada pembacaan data serial yang bisa kita tinjau di serial monitor dengan baud rate yaitu 9600. Ini angka yang umum ya untuk Arduino Uno terkhusus. Kemudian kita akan mengidentifikasikan pin mode daripada setiap komponen. Di sini ada motor DC kiri dan kanan. Motor kiri 1 dan terminal keduanya itu kita fungsikan sebagai output. Kemudian motor kanan 1 dan 2 yaitu sebagai output. Dan untuk PWM enable 1, 2, dan 3, 4 itu akan berfungsi sebagai output juga untuk mengatur kecepatan
daripada putaran motor DC. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian void loop. Void loop bagian daripada kode program yang kita jalankan berulang-ulang sampai setidaknya ya rangkaiannya itu rusak, kode program tidak lagi kompatibel, atau bahkan tidak ada arus atau input tegangan lagi. Di sini kita memanfaatkan fungsi long. Fungsi long ini kita bisa melakukan pembacaan daripada data fisis yang kita terima dengan desimal gitu maksudnya. Input data yang kita berikan itu sangat presisi. Selanjutnya kita atur pin mode daripada pin trigger. Di sini kita atur di bagian sini karena pin mode, pin trigger atau bagian pemancar yaitu berfungsi sebagai output mengeluarkan suara ultrasonik. Kemudian digital write, kita akan melakukan pembacaan digital di sini. Pin triggernya itu dalam kondisi low, maksudnya itu ketika berfungsi sebagai output, kemudian kondisi low, ada delay dalam mikrodetik yaitu 2 mikrodetik. Selanjutnya keadaan daripada pin trigger ini berubah dari low menjadi high, yang mana akan berfungsi memancarkan suara ultrasonik dengan delay 2 mikrodetik. Selanjutnya kita memberi delay lagi atau jeda dengan besaran 5 mikrodetik yang berlanjut dengan keadaan pin trigger yang low. Adanya perbedaan delay ini ketika suara ultrasonik itu dipancarkan tidak akan terjadi overlapping atau tumpang tindih. Kenapa bagian pin mode ini tidak diletakkan di bagian void setup? Karena bagian sensor ultrasonik ini akan dijalankan secara terus-menerus, dalam artian pemancaran suara atau gelombang ultrasonik ini akan dilakukan terus-menerus selama kode programnya dieksekusi. Makanya kita menggunakan di void loop. Selanjutnya kita juga memanfaatkan pin mode, pin echo atau penerimanya sebagai input karena sesuai dengan fungsinya untuk menerima daripada serapan gelombang suara. Kemudian untuk durasi penerimaan gelombang suara yang dipancarkan dan terima kembali, kemudian ini push in, ping echo high, dalam keadaan high. Kemudian kita akan mentransformasikannya dari dua kita terima daripada penerimaan suara ultrasonik ini menjadi jarak cm microsecond to cm durasi. Di sini kita memanfaatkan fungsi long kembali yang terpisah daripada kode program sehingga dilakukan penghitungannya itu dia terpisah dari void loop. Di sini long microsecond to cm, long microsecond. Di sini itu kita manfaatkan persamaan jarak VST dengan memanfaatkan kecepatan gelombang suara di udara yaitu 344 meter per detik, kemudian mentransformasikannya sehingga kurang lebih persamaan yang didapat itu microsecond akan dibagi dengan 29 karena di sini kita menggunakan satuan cm, dan kita membagi lagi dengan angka 2 karena dia kan pemancaran dan kembali lagi adalah bolak-balik, maka kita menghitungnya sebagai 2. Selanjutnya ketika kita telah mendapatkan nilai jarak cm, maka kita akan bisa menuliskannya di serial monitor dengan program serial.print ln cm. Kita bisa menuliskan serial print cm. Penggunaan ln ini agar karakter daripada cm dan data yang didapatkan ini tidak tumpang tindih daripada tidak tumpang tindih dengan data yang akan kita terima ke depannya. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan analog write sama seperti sebelumnya, yaitu untuk output PWM yang mengatur kecepatan motor. Selanjutnya di sini ada if
ini ada kita memanfaatkan logika if. Kita memanfaatkan dua kondisi. Ketika kondisinya itu sensor berada pada jarak di bawah 20, maksudnya ini di bawah 20 cm, maka akan dieksekusi program bagian ini, yaitu digital write, motor kiri 1 low, motor kiri 2 high, kanan 1 high, dan kanan 2 low. Maksudnya apa? Kita akan mengeksekusi program bahwa motor DC-nya itu akan bergerak seperti kode program eksekusi berbelok ke kanan. Maka nanti akan terjadi motor DC bagian kiri itu akan maju dan bagian kanan akan mundur sehingga bisa berbelok ke kanan. Selanjutnya kondisi kedua, ketika kita dalam kondisi jarak sensor atau jarak keseluruhan rangkaiannya itu lebih daripada 20 cm. Di sini kan cm kurang dari atau sama dengan 20 cm. Dan kondisi selain itu, maka dalam atas 20 cm, maka keadaannya itu akan mengeksekusi program ini, digital write, motor kiri 1 low dan kanan 1 low, kiri 2 dan kanan 2 high. Dalam artian ya tidak ada penghalang, yang berarti tetap maju. Oke, setelah daripada ini kita akan coba eksekusi rangkaian keseluruhan. Kita akan menjalankan simulasi. Kita akan memanfaatkan serial monitornya. Kita lihat daripada sini. Ketika kondisi benda ini pada jarak 277 cm atau 2,7 meter, di sini 3,1 meter, maka menjalankan kode else, program else, di mana dia akan tetap jalan. Maka ketika benda berada pada jarak sangat hingga menyentuh di bawah 20 cm, maka dia akan menjalankan kode program yang pertama tadi, yaitu akan berbelok ke kanan. Ketika dia telah berbelok ke kanan, otomatis tidak berpapasan dengan penghalang, maka dia akan maju kembali. Kemudian ketika di sini kan 177 itu kurang terbaca dengan ini ya, terbaca dengan baik itu. Ini maksudnya apa? Kita bisa memanfaatkan juga di sini serial print, kemudian di sini serial print ln. Oke, untuk memperjelas ya, kita akan menambahkan kode program di sini, serial print cm, kemudian serial print ln, tanda kutip cm. Jadi kita akan menambahkan satuannya agar tidak rancu ya. Di sini 177 cm, no berry keep forward. Kemudian ketika jaraknya sangat dekat, kita akan mendapatkan 20 cm, watch out move right, seperti itu. Demikian paparan daripada rangkaian obstacle avoider dengan memanfaatkan sensor ultrasonic dan penggunaan driver dual edge bridge L293D untuk pemanfaatan mobil obstacle avoider ini. Semoga paparan ini bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, juga bisa dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi lainnya yang lebih mumpuni atau lebih efisien. Demikian, saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.